Selfie yuk. Loh, kok ada filternya? Bukan, gigi gua ngilu. Kata dokter gue pakai ini. Sensitif. Laksanai rengei lah lengan awat komen dulu lah rengei puang ya kupannya aja rengei puang anuhui kalupin hampe maraja haji sambil mempersiap lah pakai ngatet andre pakai nyamang upi hangguang kaleluni kalelunu ine isa kalelupuan paganti Ranu amas uang sagar paganti Mia Andri Riu mate ira Andri Ranu amas uang sagar pabui
malam ini hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 kita akan melanjutkan atau melaksanakan pengumuman hasil sementara dari Busmalayder. Jadi untuk jumlah peserta sampai dengan malam ini saya hitung dulu ya. Kita menghitungnya manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 orang peserta. Dari 82 orang peserta, kita urutkan yang berdasarkan like dan komen terbanyak. Jadi ada WA dari salah satu peserta. Kedengaran nggak? Ada WA dari salah satu peserta yang jadi apa namanya? Yang jadi patokan yang mana like apa komen. Jadi kita jawab sesuai dengan pengumuman di awal lomba Bismillah ini. Dia berdasarkan like dan komen. Jadi kalau like-nya sama baru dihitung komennya gitu ya. Jadi bobot utamanya adalah like dan bobot keduanya adalah komen. Jadi kalau sama jumlah nilainya, nilai like-nya, maka jumlah komennya yang kemudian menentukan. Itu pertama. Nah, kenapa kami memilih aturannya adalah like duluan? Karena satu like itu mewakili dari satu akun YouTube atau satu email dari YouTube itu sendiri. Nah, sementara kalau komentar itu satu akun itu bisa mau 1000 mau 2000 komentar, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya jumlah like ditambah dengan komen itu nggak fair ya, nggak fair. Jadi dia like dulu, kalau sama like baru nanti kita hitung menentukan penentuan kemudian adalah jumlah komentar. Nah, sampai dengan hari ini ada 82 video yang dikirim. Jadi satu orang peserta ada yang mengirimkan satu, ada yang mengirimkan dua. Jadi maksimal satu peserta mengirimkan 2 video. Nah, dari 2 video itu sebentar ya. Dari 2 video itu sebentar. Ini ada 4 yang nonton, siapa aja ya? Boleh komen nggak? Tolong dong, komen dong. Biar kita segera umumkan. Saya tunggu komennya dulu ya. Sambil di like videonya ya.
Ada 4 yang sedang nonton. Tolong di komen. Nah, baru ada 1 like. Kalau udah ada komen, berarti ada respon dari penonton. Ih, minta mam nanya. Yuk, sambil cuacanya hujan lebat, guntur petir, menyambar-nyambar. Sambil dikomentar dulu, saya mau lihat siapa yang hadir. Juga sambil menunggu penonton yang lain ya. Yuk, di komen yuk. Yuk di komen yuk. Malam Om. Nah, ini ada dari Color Studio. Color Studio. Selamat malam, Color Studio. Nama akunnya Color Studio. Peserta juga nggak ini? Yuk di komen yuk. Sambil menunggu penonton yang lain, kita nonton video ini dulu ya. Ini video tentang menangkap ular ripung. Ular ini di Naluen daerah nih. Ngeri. Saya bukan peserta Om. Ya, terima kasih.
bisa ka masak asam? Bisa terus. Bisa terus lah. Junong masih welo maru. Artinya bisa asam dicampur dengan mangga apa ya? Iya. Iya. Junongannya masih welo maru. Iya, masih konyol-konyol apa ya? Iya. Sarapnya aero lah. Iya, itu serat. Ya, kita sambil menunggu penonton yang lain, kita masih tunggu supaya ada komunikasi dengan peserta yang lain atau dengan penonton yang lain. Jumlah like terbanyak ya, kita langsung umumkan. Atau nanti, tunggu dulu. Ya 10 orang lah yang nonton, kita umumkan. Ini baru 3, tadi 4, 3 orang sekarang. Kita tunggu sambil menunggu, sambil hujan. Kita menunggu penonton yang lain yang live. Siapa kira-kira yang terbanyak, karena ini banyak sekali perubahan. Ada terjadi pergeseran jumlah like. Ya oke, jadi sambil kita menunggu ya, bahwa acara ini disponsori oleh Ketua Dusmala Kalimantan Tengah, Ketua Kerukunan Warga Dusmala, yaitu Bapak Bias Layar. Terima kasih Pak Bias Layar sudah mendukung atau memprakarsai kegiatan ini melalui channel YouTube U2M Project. Di hadiahnya itu ada 6 hadiah favorit ya, ada urutan. Ada 6 urutan. Jadi yang pertama itu ada favorit 6, itu uang senilai Rp250.000. Kemudian favorit 5 ada uang Rp400.000 ya. Lupa saya. Kemudian favorit 4 ada di pengumuman. Bentar kita buka dulu, nanti salah saya. Coba kita lihat pengumumannya dulu ya. Salah. Coba kita lihat dulu pengumumannya. Lupa saya, kelamaan soalnya. Ya, jadi favorit 6 itu uang tunai 200. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Urutan atau favorit 6 uang tunai 250.000, favorit 5 uang tunai 300.000, favorit 4 uang tunai 400.000, favorit 3 AirPod itu yang buat di telinga itu untuk Android ya, ditambah dengan uang 500.000. Favorit 2 nya AirPod ditambah uang 350.000, dan favorit 1 itu HP iPhone 11 64 GB plus chargernya langsung lengkap ya. Jadi ada 6 favorit dari favorit. Nah, untuk ke-6 favorit ini nanti akan diadakan penyerahan hadiah langsung oleh Pak Bias Layar ya, yang disponsori oleh Ketua Dusmala Pak Bias Layar SA.
setiap peserta untuk mendapatkan like dan komen pada video masing-masing peserta dipersilahkan melakukan strategi dengan cara mempromosikan videonya dan membagikan link video tersebut ke grup-grup media sosial. Jadi linknya ya, bukan videonya ya. Semakin banyak dibagikan dan ditonton, maka akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan like dan komen pada video Anda. Dan semakin besar pula kesempatan Anda untuk mendapatkan HP iPhone 11 serta hadiah uang tunai. Tabe selamat makatulu keluarga Dusmala Senana Perkusi Kalimantan Tengah neong acara Dusmala Idol, maka aku selaku ketua umum Dusmala serta penanggung jawab dan sponsor utama ini neong majora umum ini, maka kami akan mengambil hadiah utama menyeru berupa iPhone 11 beserta cas nih hot lengkap. Selamat bertanding dan selamat berjuang maka seluruh peserta Dusmala Idol Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah. Terima kasih. Nah ini disclaimer-nya, video yang dikirim peserta menjadi hak milik penyelenggara. File video hanya boleh muncul di YouTube penyelenggara di O2N Project. Jika tata tertib dilanggar, peserta langsung dianulir. Jadi ada yang dianulir sudah, karena kemarin ada men-share video di YouTube ya, di Facebook, sama persis videonya, file yang dikirim ke panitia juga ditampilkan di di Facebook, dan pas kita ketemu langsung kita anulir. Mohon maaf sekali ya buat teman-teman yang kena anulir. Yuk ditunggu komentarnya biar kita jalan nih. Baru ada 2 yang komen nih dari Color Studio. Ditunggu dulu sambil menunggu penonton yang lain. Di like dulu sambil di like ya. Yuk di like. Di komen. Pengumumannya di komen. Kalau nggak ada yang komen, kita tunda malam besok deh pengumuman. Oh ya teman-teman, nih ada satu komentar yang yang ada di video karaoke ini, lagu ini. Ada komentar yang mungkin dalam kesempatan ini perlu kami bahas, yaitu dari Pak Rahmato Majen. Pak Rahmato Majen ini orang Barsel, saya kenal dengan beliau.
Selamat malam Pak Rahmanto Manjen. Jadi beliau ada memberikan masukan seperti ini. Saya bacakan ya. Ini perlu sekali kami tanggapi dari yang beliau ini. Beliau ini adalah saudara kandung dari Pak almarhum atau mendiang Popo Majen. Kalau nggak salah adik dari almarhum Popo Majen. Mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi komentarnya terhadap adanya event Gusmala Idol tahun 2024 yang berlangsung di channel YouTube beberapa waktu yang lalu, maksudnya masih berlangsung sampai dengan sekarang. Perkenankan kami dari pihak keluarga pencipta lagu Ineh, pihak keluarga ya, ini pihak keluarga nih, beliau ini saudara kandung dari pencipta lagu Ineh, menyampaikan beberapa komentar berikut. 1. Menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada pihak penggagas atas dilaksanakannya Dusmala Idol 2024. Ini penggagasnya adalah Pak Bias Layar ya, ketua Dusmala Kalimantan Tengah melalui akun YouTube Yodoen Project. Sebagai wadah penyaluran minat dan bakat seni warga Dusmala. Pada khususnya dan pencinta seni pada umumnya. Hal mana sekaligus sebagai media untuk memperluas hasanah lagu-lagu berbahasa daerah atau Dusmala. Nomor 2, menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya lagu Ineh sebagai salah satu lagu yang dipergunakan dalam Dusmala Idol 2024, yang berarti bahwa lagu tersebut cukup diterima setidaknya di kalangan warga Dusmala. Betul. 3, selain 2 hal di atas, kami juga menyampaikan kritik dan saran dan masukan kepada pihak penggagas, antara lain: A. Sebelum kegiatan dilaksanakan, alangkah baiknya menyampaikan pemberitahuan pada masing-masing pencipta lagu yang bisa dihubungi, ini dalam kurung yang bisa dihubungi, sebagai penghargaan dan tanggung jawab moral pihak penggagas kepada para pencipta. Nah, sampai di sini dulu saya mau menyampaikan dalam kesempatan yang bagus ini. Saya menyampaikan ada berapa lagu yang di sini di Yodoen Project ini ada beberapa lagu, pelan-pelan gitu ya, ada 5-6 lagu lah ya yang yang kita buatkan. Ini lagu yang pertama, Kasungu Hanyu. Nah, Kasungu Hanyu ini ciptaan dari ibu atau kakak Mbak Natalia Julianto yang ada di Barsel. Kebetulan saya kenal, beliau adalah pemain keyboard di gereja-gereja. Beliau merupakan aktivis gereja ya. Jadi sebelumnya kami ada melakukan komunikasi dengan beliau, karena beliau ini masih hidup ya, mudah-mudahan selalu sehat. Kakak Natalia Julianto, dan beliau berterima kasih kepada kami karena kami memakai lagu atau memilih salah satu lagu, yaitu Kasungu Hanyu, ciptaan beliau. Bahkan beliau siap berkontribusi terhadap pemenang nantinya, menyumbang lah untuk hadiah gitu ya. Nah itu. Kemudian lagu yang kedua itu lagu Ineh. Nah ini yang kaitan dengan yang komentar dari Pak Rahmanto Manjen. Ya, jadi lagu Ineh ini yang kami tahu berdasarkan YouTube, karena lagu ini pernah dinyanyikan pertama kali oleh saudara Peper di Barsel, di Buntok.
itu kalau nggak salah yang memainkan musik juga almarhum Popo Majen, yang kemudian diaransemen oleh Bung Jaja Tarung. Tuh lagu ini pertama ya. Jadi lagu ini pertama dibuat di Buntok sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Udah lama ini lagunya. Kemudian saya pernah juga populerkan lagu ini dengan menggunakan gitar akustik yang musiknya itu dibuat oleh Bung Naldo. Dia pemain atau musisi dari Palangkaraya yang istrinya kebetulan orang Jaar sini di dekat Tomyang Layang. Dan kami memang kesulitan pada saat mau menghubungi, yang kami tahu bahwa Pak atau abang kami, biasa kami panggil abang, Popo Majen, memang sudah meninggal dunia ya, udah lama. Mohon maaf ini kami turut berduka cita juga dalam peristiwa kecelakaan dulu waktu beliau pulang dari dari Bartim ke arah Barsel. Jadi kami kesulitan untuk menghubungi, dan karena ini adalah merupakan lagu ciptaan beliau, jadi ya karena kami juga berteman akrab, ini rumah beliau itu kami sering main kalau lagi ke Buntok itu di Simpang Bundaran dekat PDAM di Buntok antara Pahlawan dengan Panglima Batur. Ada rumah pojok gitu, dulu bangunannya rumah lama ya, jadi kami sering ngobrol juga di situ. Nah, jadi mohon maaf kami nggak ada tempat izin waktu itu ya untuk memakai lagu ini, dan setelah kami membaca komentar ini ya terima kasih karena pihak keluarga sudah memberikan komentar gitu ya. Kemudian lagu yang lain itu ada lagu seperti Gaur Guyau, itu ciptaan Bung Asoy. Bung Asoy dari daerah Sayu, beliau sudah meninggal. Kemudian ada lagi lagu ciptaan Pak Kacup, itu juga beliau sudah meninggal. Lagu apa, saya kurang hafal nama judul lagunya. Bentar. Kalau Nan Sarunai Hurap ini karangan dari teman akrab kami, Bung Amelono, juga sudah meninggal beliau. Kebetulan kuburannya dekat kuburan bapak saya di di Magantis itu. Kemudian Kawan Ngaran Tumpuk. Nah, Kawan Ngaran Tumpuk ini ciptaan dari Bung Sukarama kalau nggak salah ya. Jadi sebelum ini ya, perlu kami klarifikasi juga, sebelum ini kami juga pernah mengadakan lomba, tapi itu lomba pakai juri. Nah, beda dengan yang ini. Itu dulu lomba karaoke lagu Dayak Manyan, jadi dilombakan dan ada jurinya. Nah, ini namanya adalah Dusmala Idol sekarang. Jadi penilaiannya adalah dari netizen, dari penonton berdasarkan like. Nah, kenapa kami memakai pola Dusmala Idol ini? Jadi dulu saya cerita sedikit ke belakang nih sambil menanggapi ini komentar dari Pak Rahmat Majen. Jadi dulu pernah tahun berapa itu, habis Covid itu 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, itu kita juga pernah mengadakan lomba. Itu kita nggak ada sponsor, kita sendiri yang melaksanakan waktu itu. Dan itu pakai juri. Jadi saya ada juri beberapa orang, kalau nggak salah 3 orang jurinya. Itu saya bayar pulsa ya buat 3 juri itu untuk memilih dan menentukan sendiri. Nah, saya hanya mengkompilasi nilai-nilai dari 3 orang juri itu. Jadi juri-juri itu ada dari Kapuas, ada dari Barsel, ada dari Palangkaraya kalau nggak salah. Oh enggak, dari Jakarta satu dari Kapuas, 1 dari Tamyang Layang. Ya, Jakarta, Tamyang Layang, dan Kapuas.
Nah, dari ketiga eh, juri itu, tugas saya hanya mengkompilasi atau menggabungkan nilai dan kami umumkan. Dan saya ada mendapat beberapa WA waktu itu protes, keberatan, saya lebih bagus katanya ini, tapi saya nggak juara. Saya bilang saya hanya mengkompilasi nilai dari peserta waktu itu yang menang dari, ini yang ketiga ya, ini pelaksanaan yang ketiga nih yang idol. Saya ada 2 kali melaksanakan lomba itu. Yang pertama itu pemenangnya dari Puruk Cahu kalau nggak salah, dari Puruk Cahu, Eci, guru dia, kalau nggak salah guru. Nah, saya nggak kenal sama Eci dan kemudian saja kami kenal gitu, setelah ada komunikasi, setelah beliau mengikuti lomba baru kami kenal gitu. Jadi memang kami mengadakan lomba ini memang apa adanya, yang memang menang lah. Kami nggak ada kepentingan, hanya rame-rame lah gitu. Kalau misalnya saya mau mengarahkan si A, si B, si C yang menang, ya gimana? Mau saya nggak ada kepentingan, mau siapa yang menang juga saya nggak ada kepentingan gitu. Dan bahkan anak-anak saya misalnya atau ponakan saya mau ikut, nggak saya bolehkan, nggak saya bolehi gitu. Kenapa? Supaya fair lah mainnya. Jadi memang ini dari kegiatan ini, pelaksanaan ini memang pure untuk peserta. Nah, jadi keakraban kita melalui kegiatan ini nggak ada sama sekali niat untuk ini. Oke, tuh klarifikasi yang poin A tadi ya. Kami sudah menghubungi ya. Kami perlu klarifikasi bahwa kami sudah menghubungi. Nah, pada saat yang lomba pertama yang kedua itu kami pernah menghubungi Bung Sukarama sebagai pencipta lagu. Beliau WA saya, silahkan dipakai. Misalnya ada lagi kegiatan juga silahkan dipakai. Jadi itu ada melalui WA. Ini kebetulan nomor WA beliau hilang. Saya juga ada menghubungi dari melalui Messenger di Facebook. Beliau sangat berterima kasih karena merasa dihargai untuk memakai lagu beliau. Jadi nggak ada yang keberatan untuk lagu. Kemudian lagu Gaur Guyau, lagu apa lagi nih? Nang Sarunai Hurap. Nang Sarunai Hurap itu si Mendiang Lelo. Di kamar ini, di ruangan ini kami pernah bikin lagu waktu itu namanya Wareba Syukur. Lagu Wareba Syukur ciptaan beliau, ciptaan Bung Amilolono, dan pada saat itu kami rekaman di sini, di ruangan ini. Ada Bung Sias, Bung Santo, Mbak Nona, terus Bung Kucau, Mendiang sendiri, saya, ada 6-7 orang kami di ruangan ini. Kami rekaman, kemudian pas merekam vokal, kemudian musiknya udah jadi ya, rekam vokal, namun karena ada kendala pada saat itu beliau sakit ya, Pak Amilolononya sakit, terus kita nggak jadi rekaman, karena kita mau rekaman di Banjarmasin, tapi nggak jadi rekaman pada saat itu. Nah, kemudian berapa lama hilang, nggak ada kontak, kemudian muncul lagu-lagu tersebut dinyanyikan oleh teman-teman kita juga gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Nanti kita sama-sama berkarya, silakan. Nah, lalu untuk lagu-lagu yang lain ya, seperti lagu Kawan Ngaran Tumpuk ini ciptaan Bung Sukarama. Kalau Gaur Guyau ini ciptaan Bung Asoy dari Sayu, dari Ugang Sayu, dan beliau sudah meninggal juga. Jadi kita kesulitan. Tak Gumer ciptaan Amililono. Terus lagu apa lagi nih? Gaur Guyau ini ciptaan Bung Asoy juga. Ada satu lagu ciptaan almarhum Kacup ya. Nah, ini ada yang komen, Dedi Sapari hadir, selamat malam Om. Selamat malam juga. Makasih sudah hadir. Nah, ini nih. Ini dulu nih. Ini ada pengumuman pemenang lomba karaoke lagu Manyan. Ini tahun, coba kita buka sebentar ya. Ini ya. Coba kita buka sebentar ini.
3 tahun yang lalu ini. Jumlah pesertanya 31 orang, jurinya ada 3 orang independen. Nah, ini nih dia nih. Nah, ini. Lagunya sama ini. Tapi ini masih pakai lagu akustik ya. Logo dari IO2N Project juga masih logo yang lama ya. Sekarang logonya seperti ini nih. Ada mengkilat-mengkilatnya lah ya, menyesuaikan zaman ya. Anakmu hang yati selawi kanerano. Hai, selamat malam, Dion. Selamat malam, sehat selalu Dion. Jadi ini lagu ini dinilai utuh satu videonya saya kirim ke juri, kemudian saya kompilasi. Tapi di kompilasi penggabungan video itu kita hanya sepotong-sepotong ya, sepotong-sepotong aja, cuplikan. Isa kalelu buwan paganti biar Andri riu mate ira Andri ranu amas buang sagar bahui. Ini Nansaruna Eurap tapi versi yang akustik juga ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi waktu itu 3 tahun yang lalu, berarti tahun 2000 ya, 2001 lah ya. Itu kita tentukan lagu untuk cewek, lagu untuk cowok kita tentukan. Kemudian jurinya, videonya dikirim melalui Facebook waktu itu. Jadi dikirim lewat Facebook, terus menggunakan tagar. Jadi jurinya itu kita kirimkan link tagar itu, dan juga kami download videonya dan kami kirimkan ke juri menonton sendiri. Kemudian setelah menonton kasih nilai tiga penilai ini. Kami gabungkan, kemudian setelah kami gabungkan, kami jumlahkan nilainya, kemudian kami kirim lagi ke juri masing-masing yang 3 orang itu, supaya mereka mengecek betul nggak ini nilainya, mereka yang ajukan masing-masing itu, dan juara 1-2, terus kami video conference pada saat itu, dan rapatnya melalui video conference, kemudian sepakat, lalu kami umumkan gitu ya. Nah ini pemenangnya waktu itu ini nih. Pemenangnya, ini pemenangnya. Ini Elsita Wulandari ini kalau nggak salah juara 3 ini. Jadi yang juaranya kami taruh di belakang. Ini orang Jaar. Saya nggak kenal dengan yang bersangkutan asalnya, tapi sekarang sudah berteman. Ini penyanyi, memang penyanyi dari, dan beliau ini calon pendeta. Kita lanjut. Juara 2-nya